artinya kata para sahabat mengasingkan diri. Ya. Yang dimaksud uzlah atau mengasingkan diri di dalam kitab Fadhailul Zuhur, kata para sahabat adalah mengasingkan diri kita dari makhluk atau mengasingkan diri kita daripada apa-apa selain Allah. Jadi mengasingkan diri di zaman sekarang sudah tidak bisa dengan pergi ke goa seperti zaman Nabi. Kalau Nabi pengen mengasingkan diri atau ingin beruzlah, itu Nabi biasanya pergi ke sebuah goa. Jadi mengasingkan diri dari keramaian, dari makhluk. Jadi hanya seorang diri di dalam goa. Tapi ya, di zaman yang sudah modern saat ini, tidak akan mungkin kita pergi ke nyari goa, pergi ke gunung, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun di gunung untuk menyendiri. Ya, jadi sudah tidak mungkin. Kalau kata Pak Sahabah Anom di dalam Miftahus Sudur, jadi sebaik-baik mengasingkan diri, sebaik-baik orang atau ikhwan mengasingkan diri, yaitu seperti ikan yang berada di lautan samudra. Walaupun sekelilingnya asin, tapi ikan tersebut tidak pernah asin, kecuali ikan asin. Ya. Tidak pernah kita menemukan ikan laut itu asin, ya, walaupun air laut itu asin. Jadi sebaik-baik mengasingkan diri itu adalah di tengah keramaian seperti ini. Bagaimana caranya? Sedang ramai, sedang beraktivitas, tapi secara hakikat atau sebenarnya kita mengasingkan diri kita. Mengasingkan diri kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, mengasingkan diri kita dari prasangka-prasangka yang tidak baik, mengasingkan diri kita dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Alatnya yakni dengan zikrullah, pintu gerbangnya dengan talqin zikir, dengan memasukkan kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi yang ada di dalam hati kita. Jadi dimasukkan oleh Syekh Mursyid ke dalam hati kita supaya hati kita suci, bersih daripada selain Allah. Sudah dijelaskan di dalam Miftahus Sudur bahwasanya kalimat zikir la ilaha illallah ini wa hadhil kalimatu kama tanurud dzakir anisyirkil jari. Kata para sahabat Anom, zikir la ilaha illallah ini bisa menghentikan diri kita daripada syirik yang jelas, syirkil jari. Bisa syirik secara terang-terangan. Syirik itu perbuatannya, orangnya itu disebut musyrik. Jadi musyrik misalkan seperti itu orangnya musyrik. Tapi syirik itu perbuatannya, yaitu menyekutukan Allah secara terang-terangan. Itu syirkil jari. Mencegahnya dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kata Abah Adam, kama tathuruhu anisyirkil khafi, secara sembunyi-sembunyi. Jadi syirik itu atau musyrik atau menyekutukan Allah itu bukan hanya dengan secara terang-terangan kita tidak sholat atau kita secara terang-terangan dan agama dari Islam misalkan, itu secara terang-terangan. Tetapi ada syirik yang sembunyi-sembunyi atau tidak terasa oleh kita. Ya, kalau kita sudah masuk thariqah secara tidak langsung, dosa besar itu bukan zina, dosa besar itu bukan musyrik,
Tapi ketika kita lupa kepada Allah, maka itu termasuk kita syirik, kita menjadi musyrik, dan termasuk dosa besar. Kalau kata Kiai Kamal, kita ingat kepada Allah, atau bukan kita yang ingat kepada Allah, tapi Allah yang mengingatkan kita untuk kita ingat kepada Allah. Jadi hakikatnya kalau udah ditalkin udah nancep. Jadi secara otomatis gak usah dicari-cari lagi. Dikir kopinya secara otomatis itu udah hidup di dalam ruh kita. Kalau secara logika kan, kalau ketika nanti kita mati, jasad kita dikubur, ruh kita akan kembali. Sedangkan zikir ini, zikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid itu ditanamkan bukan di jasad, tapi ditanamkan di ruh. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Jadi la ilaha illallah itu nancep di ruh. Ya. Kalau kita ngapalin man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, itu kan ngapalinnya di otak. Katanya nanti ya, di akhirat mulut kita tidak bisa berbicara. Yang berbicara hanya tangan kita, kaki kita, mata kita, dan lain sebagainya anggota tubuh kita. Padahal itu sebenarnya adalah ruh kita yang berbicara. Kalau ruh kita sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah, sudah aman. Jadi sudah ada capnya. Kalau ada pengerti abang, kita ini kalau ibarat timbang itu udah prioritas. Kan ada BCA prioritas, BRI prioritas. Gak akan nunggu. Kalau kita punya BCA prioritas, coba ke bank, kita bilang kita BCA prioritas, gak akan nunggu Pak. Pasti dikasih ruangan khusus untuk nasabah yang punya kartu BCA prioritas. Begitupun kita ditalkin, ikut dengan Syekh Mursyid, kita sudah punya kunci surga, ya. Nanti kalau umur kita selesai, kontrakan kita habis di dunia, ya udah, kita tinggal langsung sampai usul kepada Allah. Karena kita udah punya prioritas, udah punya kartu. Kalau ibaratnya BCA prioritas. Nah itu. Di dalam kitab Miftahul Sudur, pengarang Abah Hanam juga menjelaskan bahwasanya zikir kalimat la ilaha illallah ini bahadil kalimatu tujaridul quluban wujubil amali bil harfiyah, bisa membuka segala hijab, bisa membuka segala tirai yang menutupi atau yang mendinding, yang menghalangi diri kita untuk sampai kepada Allah. Dengan zikir ini gak akan ada alat yang lain, gak akan ada zikir yang lain kalau bukan ditanamkan oleh Syekh. Bisa menghilangkan secara tidak langsung. Kitanya aja yang tidak merasa. Yang biasanya kita kalau punya barang baru, bawaannya pengen pamer aja. Tapi ketika kita kenal dengan Syekh Mursyid, ketika punya barang baru, bilangnya apa? Makasih Abah. Itu juga bentuk robitum kita. Kalau kita mau berpergian, dulu santri sering seperti itu. Kalau mau berpergian, itu cuma bilang gini, Abah dipayun, Abah duluan, saya di belakang Abah. Jadi seakan-akan pengersa Abah itu hadir di setiap langkah kita. Kalau pengen makan, cuma bilang gini, Abah makan, gak perlu doa makan. Makanya itu banyak orang yang beranggapan bahwasanya orang Thariqah itu sakti, padahal enggak. Yang sakti itu guru kita. Kita punya satu alat yang bisa bikin diri kita sakti, yaitu robita. Itu alat yang paling cepat, paling khusus, ya.
Cobain Robito, sedang ada kebutuhan, sedang ada kesusahan, Robito ke pengasaban. Atau setiap langkah kita mau pergi, ya, atau sedang ada masalah, Robito ke pengasaban. Mustahil pengasaban tidak datang, mustahil pengasaban tidak menyelesaikan masalah kita, membantu menyelesaikan. Alatnya sudah dikasih oleh para sahabat, tinggal kita laksanakan dunia dan akhirat. Para sahabat juga meneruskan bahwasanya zikir la ilaha illallah ini tuzakin nufus anil ghafil, dapat bisa atau zikir ini, zikir la ilaha illallah yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid bisa membersihkan diri kita. Kalau tadi baru menghilangkan hijab, lalu dilanjutkan lagi membersihkan, ya. Jadi kalau ibarat rumah kosong baru dibuka pintunya, udah dibuka pintunya baru dalamnya dibersihin biar terlihat kan. Nah, begitupun hati kita, hati yang tadinya kotor dibuka dengan zikir la ilaha, dibuka dulu zikir, tirai-tirai yang menghalangi diri kita untuk sampai kepada Allah, ya. Setelah dihilangkan tirainya, baru dibersihkan dengan zikir ini juga, zikir la ilaha tuzakin nufusa lirodahin wasifatil hayawaniyah, ya. Dan zikir ini juga bisa menghilangkan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam hati kita, sifat-sifat hewan serakah, rakus dan lain sebagainya. Ya. Sifatil hayawaniyah wasiddiqi wal ikhlasil ulubiyah, kita akan menjadi orang yang jujur, akan menjadi orang yang istiqomah wasiddiqi wal ikhlasil ulubiyah wal asrar ghaibiyah wa tasyhadu an wa at-tajalliyatil ilahiyah. Kalau kita atau kalau tadi hijabnya sudah diangkat dari hati kita, dalamnya sudah dibersihkan, maka kita akan wa tasyhadu an wa at-tajalliyatil ilahiyah. Kita akan bisa melihat hakikat ketuhanan yang sebenarnya di dalam hati kita. Ya. Jadi bertoriko itu bukan sesat, ya. Jadi kalau masih ada orang yang bilang bahwasanya toriko itu sesat karena dia belum merasakan. Ya, ada orang yang belum pernah makan durian tapi dia udah bilang durian itu nggak enak. Ada orang yang, mohon maaf, belum pernah merasakan kotoran, ya, tapi dia bilang bahwasanya kotoran itu pahit, padahal belum pernah ngerasain kotoran. Ya seperti itu, orang yang bilang toriko itu sesat atau tidak benar, itu orang yang belum pernah merasakan toriko. Apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang umum? Paling cuma dikir doang, ya. Kita dikirnya keras, dia dikirnya biasa aja, dinadain, ya. Padahal sama saja, ya. Giliran kena musibah baru pikirnya kencang, ya, pikirnya kencang, bahkan sampai ada yang azan itu kena musibah, lagi panik, gak mikirin suami, gak mikirin istri, gak mikirin anak, cuma mikirin diri sendiri. Giliran orang toriko pikirnya keras-keras, dibilang dosa. Orang toriko sholatnya cepat-cepat, padahal itu hanya sholat sunnah saja. Kalau saya dapat ini dari adiknya pengasahabah Ki Ucup, waktu itu pengen melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Pengasahabah lagi di Jakarta, kata Haji Ucup, nanti ruku, sujud, iktidal itu cuman baca rukunya cuman subhana rabbiyal azim wa bihamdi, naik Allah subhanahu rabbana wa lakal hamd, sujud, seperti itu. Diajarinnya saya dapatnya dari Ki. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi,
kalau kita kaji kitab fikih di dalamnya itu rukun sholat itu ada 17 ya, terbagi ke dalam 3 bagian. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi, niat. Rukun qauli, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan bacaan duduk tasyahud akhir. Udah cukup. Selebihnya kita mau baca ruku, mau baca i'tidal, mau baca sujud, gak baca, itu semuanya cuma gerakan. Semuanya cuma gerakan. Rukun fi'li namanya juga, rukun yang dikerjakan dengan anggota badan. Tapi kalau mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Mau kita baca surat mau enggak, itu ya terserah. Jadi kenapa orang Toriko sholatnya cepat-cepat? Ya karena biar nggak males Pak. Udah dipermudah sama Pak. Tapi bahkan kalau kita lihat para sahabat itu, sholatnya para sahabat mah nggak kayak kita Pak. Coba berjamaah sama para sahabat. Sholat sunnah aja, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Agak lama. Kalau kita tadi diimamin Ustaz Muji, cepat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau lama, Ustaz Muji kayak para sahabat, demo. Makmumnya menggerutu langsung, ini sholat lama banget. Mursyid bukan. Kalau kita lihat sholatnya para sahabat di YouTube, itu seperti itu. Tapi kan para sahabat sudah tidak mengimami di masjid sendiri. Itu anak-anak para sahabat juga melakukan sholat seperti itu. Sholatnya ya agak cepat lah kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib mah wajib 3 kali wajib. Kalau sholat sunnah agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tapi para sahabat tidak pernah melarang. Kalau dalam kaidah usul fikih itu as-sukut yadullu ala na'am. Diam menandakan iya. Ya. Jadi kalau ada istri kamu ya diem aja berarti iya. Pengen kancol, tanya suami pengen kancol, diem aja istri, berarti tandanya pengen tas. Suami suka nawarin tuh, pengen tas, istri diem aja. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu as-sukut yadullu ala diam itu tandanya iya. Jadi giliran suami yang diem aja diomelin. Ya, jadi selama balik lagi. Jadi selama para sahabat tidak melarang itu semua, berarti kita boleh-boleh aja. Jadi harus dikaji juga secara fikih, secara syariat. Jadi ada yang bilang orang Toriko itu tidak bersyariat. Kata siapa? Kita orang Toriko itu orang yang paling bersyariat. Bahkan sholat sunnah yang tidak dikerjakan oleh orang lain dikerjakan oleh kita. Orang umum dikerjakan oleh kita. Ya. Jadi tergabung di dalam amalia. Apa ini itu sholat taubat, apa itu sholat awamil, divisi 5 dan lain sebagainya. Bid'ah, ya. Belum apa udah bid'ah, ya. Dalil mereka itu wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Yang sering ngomong bid'ah itu rata-rata dalil mereka itu seperti itu. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Padahal di rumahnya mobilnya Nabi nggak pakai mobil. Nabi nggak pakai mobil zaman dulu mah itu juga bid'ah. Kalau kita kias sama kendaraan, ya kendaraan Nabi punya kendaraan, kita punya kendaraan. Nabi kendaraannya misalkan 1, kita kendaraannya 4, bid'ah juga. Ya, kemarin banyak tuh beritanya yang naik haji, naik sepeda, ya pergi haji naik sepeda dari Indonesia, ada yang jalan kaki, nggak ada yang jalan kaki. Yang naik sepeda itu sampai berapa bulan? Itu karena tidak ada biaya, bukan karena sangat membid'ahkan sesuatu.
Jadi kita alhamdulillah bersyukur diperkenalkan dengan Syekh Mursyid yang sudah dibimbing segala rupanya, bahkan sekarang sudah diberikan maklumat yang lahir hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita dikasih ya, udah semakin gampang Pak sekarang. Kalau saya dulu dengar Ustaz Tukman asisten makan sahabat, Abah kalau ke Jakarta setiap berangkat ke Jakarta itu masih kota aman, pulang dari Jakarta dari Jagat ke Sirnarasa itu pasti berangkatnya kota aman. Kalau kita sekarang apa? Bani Hashim cuma tiga kali tanya sampai Mas Ustaz Lukman atau Mang Iman dengan Ustaz Lukman atau Mang Iman tanya. Jadi kalau berangkat ke Jakarta itu kota aman, jangan sahabat. Yang kota aman Mang Lukman, Ustaz Lukman. Sekarang kita dipermudah. Kalau dulu kita keluar rumah harus doa, atau di umum kita keluar rumah harus doa. Ini mah cuma disuruh pakai kaki kiri, masuk rumah pakai kaki kanan. Udah dipermudah. Kita mah dulu zaman Abu Sepuh Bano itu wajib khotaman tam. Kita mah khotamannya udah dinadain, khotamannya tiga kali. Ini udah dipermudah. Jadi yang bingung biarin mursyid. Kita mah cuma ya, syarat menjadi murid satu, yakni taat patuh nurut ikut kepada Syekh Mursyid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi